Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki hadis ke 190, 191 dan 192. Pada bab 190, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul keutamaan menantikan sholat fardu. Keutamaan menanti sholat fardu. Di antara hadis yang dibawakan oleh beliau adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat mendoakan seseorang di antara kalian supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya, malam yuhdis, selama ia belum berhadas. Taqulu, malaikat berdoa mengucapkan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang itu, ya Allah, belas kasihilah ia. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari keutamaan menanti sholat. Menanti sholat maksudnya adalah seseorang nunggu di masjid menanti kedatangan waktu sholat. Contohnya sekarang jamaah, sekarang kita habis sholat maghrib, kita nunggu sholat isya atau kita sedang kajian? Dua-duanya, kajian plus nunggu waktu sholat isya. Nah, di samping kita dapat ilmu, insya Allah kita berharap kita juga dapat doanya malaikat. Apa doanya malaikat? Doa malaikat di dalam hadis ini, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu.
Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Masya Allah jemaah. Doanya luar biasa. Yang pertama adalah ampunan, yang kedua adalah rahmat. Yang pertama ampunan. Kita semua sadar bahwasannya kita ini banyak dosa jemaah. Bahkan dosa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa lisan, dosa kaki, dosa hati, dosa dengan orang tua, dosa dengan anak, dosa dengan Allah, itu banyak sekali. Dan kita tahu bahwasannya dosa itu adalah sumber petaka. Orang di dunia dia mendapatkan musibah ini dan itu diantaranya karena apa? Dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian. Orang di akhirat celaka ya juga karena dosa. Maka seorang muslim dia sangat butuh akan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara untuk mendapatkan ampunan yang gampang adalah dengan duduk di masjid, nunggu waktu sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, doa malaikat adalah agar Allah Ta'ala merahmatinya. Kita tahu bahwasannya manusia dia bisa masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Maka seorang muslim berusaha mencari amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Di antara amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah adalah dengan menanti waktu sholat. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala beliau mengatakan jamaah, faman kana katsiran dzunub, siapa yang merasa banyak dosa, wa arada an yahuttaha Allahu anhu bi ghairi ta'bin, dan dia pengen Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya tanpa berlelah-lelah, falyaktanim mulazamata makani sholatihi, hendaknya dia memanfaatkan kesempatan untuk melazimi tempat sholatnya. Artinya habis sholat nggak langsung pulang. Falyaktanim mulazamata makani sholatihi ba'da sholah. Jadi dia hendaknya manfaatkan kesempatan habis sholat tetap di tempatnya. Liyastakthir min du'ail malaikah, dengan harapan dia banyak-banyak mendapatkan doa malaikat. Jadi tanpa harus capek-capek, habis sholat maghrib, nunggu sholat isya, itu selama itu didoakan sama malaikat. Masya Allah jemaah. Allahumma gfir lahu, Allahumma hamhu. Ini luar biasa. Dan kita tahu jemaah, banyak di antara kaum muslimin atau banyak di antara manusia yang mereka sangat senang kalau seandainya didoakan sama orang soleh atau didoakan sama orang yang dia anggap orang itu adalah orang yang soleh. Senang tak jamaah? Senang. Bahkan ada orang yang rela mendatangi seseorang yang dianggap dia soleh dengan harapan didoakan oleh orang soleh tadi. Pertanyaannya, sesoleh-solehnya orang, sesoleh-solehnya ustadz, sesoleh-solehnya gus, sesoleh-solehnya kiai berbuat salah enggak? Saya berbuat salah enggak? Oh banyak. Sesoleh-solehnya orang pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Di sana ada doa malaikat yang kita tahu bahwasannya malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau seandainya doa orang yang kita anggap soleh saja, kita berharap doanya lebih mustajab, apalagi doanya malaikat. Makanya dahulu ketika ada seorang ulama, saya lupa namanya, diminta doa sama muridnya, wahai syekh doakan saya. Apa kata ulama tadi? Mintalah kamu doa kepada orang yang jauh lebih soleh dari saya.
atau mintalah kamu doa dari makhluk Allah yang lebih soleh dari saya. Siapa maksudnya? Malaikat. Jadi kalau seandainya kita semangat mencari doa orang-orang soleh yang kita anggap doanya mustajab, dan memang jamaah, orang semakin soleh doanya semakin mustajab. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis wali. Kata Nabi SAW, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang bagi dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri denganku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi amalan wajib. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Lihat, di awal hadis Qudsi Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang memusuhi waliku. Apa sifat wali? Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah sampai Allah Ta'ala mencintai. Fa'idha ahbabtuh, kata Allah, kalau seandainya saya sudah mencintainya, kuntu samahul ladzi yasma'u bihi, dan seterusnya. Di akhir hadis Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepadaku, pasti saya akan beli. Pasti saya akan berikan, saya akan kabulkan. Luar biasa jemaah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang semakin soleh doanya paling semakin apa? Mustajab. Dan tadi jemaah, malaikat adalah makhluk Allah yang paling soleh. Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Makanya Ibnu Battal mengatakan, wa ma'lumun anna du'a al malaikati mujabun. Dan sudah menjadi hal yang maklum bahwasannya doa malaikat itu mustajab. Kalau seandainya doa malaikat tidak mustajab jamaah, buat apa Nabi SAW nakut-nakuti perempuan dengan doa buruk malaikat? Jadi Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, apabila wanita diajak untuk berhubungan badan oleh suaminya, fa'abat, kok dia tidak mau, apa kata Nabi? La'anathul malaikah. Malaikat akan melaknatnya. Melaknat itu artinya mendoakan apa? Keburukan. Hatta tusbih, sampai masuk waktu subuh. Kata para ulama, kalau seandainya doa malaikat itu enggak mustajab, buat apa Nabi SAW menakuti wanita dengan laknatnya malaikat? Nabi menakuti dengan laknatnya malaikat, ini menunjukkan bahwasanya doa malaikat adalah mustajab. Ini yang pertama. Kenapa kita semangat untuk meminta doanya malaikat? Yang pertama karena doa mereka mustajab. Yang kedua karena jumlah mereka banyak jamaah. Jumlah mereka banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Atatis sama wa huqqalaha anta'id." Langit itu apa namanya? Bunyi kerengket-kerengket itu apa? Merintih. Wa huqqalaha anta'id. Dan langit itu sudah selayaknya untuk merintih. Jadi langit itu bebannya berat sekali. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW tidak ada tempat sejengkal kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud. Masya Allah jemaah. Langit seluas itu tidak ada tempat sejengkal kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud. Menunjukkan akan betapa banyaknya jumlah malaikat. Jadi satu, doanya mustajab. Yang kedua, jumlahnya banyak. Yang ketiga, gratis. Yang ketiga, gratis. Jadi kan kalau datang ke rumahnya Ustadz contohnya minta doa, kan malu nggak bawa gula teh, kan malah. Ya, kalau ini nggak perlu gula teh. Malaikat nggak doyan gula teh, jemaah. Gratis. Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus semangat untuk mendapatkan doa malaikat. Di antara amalan yang bisa mendatangkan doa malaikat adalah dengan menanti waktu sholat. Ya minimal saat kajian lah jemaah. Jadi kalau seandainya nggak ada kajian berat ya? Berat kan? Nah ini pas kajian insya Allah seminggu berapa kali jangan kajian? 2. Berarti di sini tak kajiannya jemaah. Nah ya 2 sudah luar biasa. Berarti dalam sepekan 2 kali didoakan malaikat dari maghrib sampai
Isya, Masya Allah. Itu luar biasa jamaah. Kalau istiqomah sudah luar biasa. Di antara amalan lain yang bisa mendatangkan doa malaikat adalah belajar ilmu agama. Masya Allah. Jadi duduknya kita di sini nunggu waktu Isya didoakan, belajar ilmu agama juga didoakan. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ard hatta al-hitani fil ma. Orang yang berilmu masuk di dalamnya orang yang belajar ilmu, Allah Ta'ala akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Siapa? Malaikat. Dan penduduk bumi sampai pun ikan di lautan. Masya Allah jamaah. Berapa jumlah ikan? Ada pernah ngitung? Satu ikan aja anaknya berapa jamaah? Banyak sekali. Saya tuh dulu masih kecil itu suka melihara ikan gapi. Itu sekali beranak berapa jamaah? Banyak sekali kan? Itu baru ikan gapi, belum ikan cupang, belum ikan koi, dan seterusnya. Ini baru yang di ikan tawar, belum yang di lautan. Luar biasa. Maka di antara bentuk kemuliaan atau di antara bentuk kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika Allah Ta'ala mudahkan seseorang untuk mau belajar ilmu agama. Di antara seseorang yang akan didoakan malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Ini menunjukkan akan kebersihan hatinya jemaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib." Siapa yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, qalal malakul muwakkal, maka malaikat akan mengatakan, amin walaka bimislin. Semoga Allah mengabulkan doamu dan kamu dapat sesuai dengan isi doa yang kamu panjatkan. Masya Allah jemaah. Jadi contohnya kita jualan. Jualan kita sama-sama jualan apa? Sekarang yang banyak apa jemaah? Es teh. Iya, sekarang es teh lagi berat zaman musim hujan. Iya, jualan durian lah sekarang, udah mau musim ini durian. Sama-sama jualan durian. Lah kok ruko teman jenengan rame. Untuk enggak hasad aja berat jamaah ya. Ini mendoakan bisa enggak? Ya Allah, semoga ruko Bapak A semakin rame. Bisa enggak jamaah? Oh, susah sekali. Itu kalau seandainya kita sampai berani mendoakan seperti itu, malaikat akan mengatakan apa? Amin, semoga Allah kabulkan doamu dan semoga rukomu juga rame. Doanya malaikat sama doa kita mustajab mana? Hah? Doanya malaikat insya Allah. Ya, doanya malaikat jemaah. Maka ini menunjukkan akan kebersihan hatinya. Ketika kita pengen anak kita soleh, doakan anak orang lain biar soleh. Ketika kita pengen kita dimudahkan dalam segala urusan, kita doakan orang lain agar dimudahkan dalam segala urusan. Kalau kita pengen yang sudah nikah pengen apa jemaah? Ya. Ini yang kedua, Abu Darda. Ini Abu Darda luar biasa jemaah. Lahu situn salasmiyah wa situn khalil. Abu Darda memiliki 360 khalil. Khalil itu artinya teman dekat. Yad'u lahum fis shalah. Yang 360 ini didoakan oleh Abu Darda di dalam sholatnya. Masya Allah jemaah. Berapa? 360. Kita 60 ada? Ini 360. Teman dekatnya didoakan di dalam sholatnya. Faqalat lahu fi dzalik. Istrinya mengatakan, kenapa engkau melakukan itu? Apa kata Abu Darda? Afala arghab an tad'u lil malaikah. Saya melakukan ini karena saya ingin agar malaikat mendoakanku. Ini Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Banyak jamaah amalannya kurang lebih ada 10. Saya akan tutup dengan satu amalan lagi. Bertaubat dan mengikuti sunnah Nabi. Bertaubat dan mengikuti sunnah Nabi. Allah Azza wa Jalla berfirman,
alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, para malaikat yang mereka menjunjung arsy Allah dan yang ada di sekitarnya. Jadi malaikat itu jamaah, semakin tinggi langit tempat mereka tinggal, semakin mulia kedudukan mereka. Apalagi malaikat yang menjunjung arsy Allah, maka mereka lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat-malaikat yang di bawahnya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, para malaikat yang menjunjung arsy Allah dan yang ada di sekitar Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka beriman dengan Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Apa isi doanya jamaah? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Doanya malaikat, wahai Rabb kami, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, orang-orang yang mengikuti syariatmu. Jadi dalam doa ini jamaah, malaikat doanya adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Wahai Rabb kami yang ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu, ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Jadi orang yang bertobat itu jamaah, bukan hanya dia yang minta ampun, malaikat juga apa? Beristighfar untuk dia. Malaikat juga minta ampun kepada Allah untuknya. Ini doa yang pertama. Waqihim adzabal jahim, jaga mereka dari adab jahanam. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin lilladzi wa'atahum. Doa berikutnya, wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan masukkan pula orang-orang yang layak dari bapak ibu mereka, pasangan hidup mereka, dan keturunan mereka. Ini doanya malaikat jemaah, luar biasa. Doa malaikat pertama, agar orang-orang yang bertobat mengikuti syariat Allah diampuni dosanya. Yang kedua, agar dijaga dari apa? Neraka jahanam. Yang ketiga, agar dimasukkan ke dalam surga bersama siapanya? Keluarganya. Ini keutamaan orang yang bertobat dan mau mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuki bab berikutnya. Pada bab 191, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul keutamaan sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ada laki-laki buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Saya tidak mempunyai seorang yang dapat membimbing saya ke masjid. Ini uzur yang kedua jamaah, atau alasan yang kedua. Alasan yang pertama apa? Buta. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang ngantar dia ke masjid. Fasa'ala, disebutkan dalam riwayat lain jamaah bahwasannya orang ini rumahnya jauh. Bu'dudda, rumahnya jauh. Walaupun jauhnya nggak jauh banget karena masih dengar suaranya muadzin. Disebutkan dalam riwayat pula bahwasannya antara rumah dia
dengan masjid itu banyak pohon. Banyak pohon, artinya kalau orang buta bisa jadi nabrak pohon. Disebutkan pula masih banyak binatang buas. Jadi orang ini alasannya banyak sebenarnya untuk mengajukan rukhsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baitih. Maka ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diberi izin sholat di rumah. Farakhasalahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran untuknya. Falamma walla da'ahu. Setelah orang itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, hal tasma'un nida bis shalah? Adakah engkau mendengar azan? Jadi ketika dia sudah diizinkan, dia mau pergi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, apakah kamu dengar azan? Apa kata orang tadi? Naam, saya dengar azan. Berarti rumahnya jauh, tapi masih apa? Masih dengar azan. Qala fa'ajib. Kalau begitu penuhilah panggilan azan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan ada seseorang yang buta. Ada yang mengatakan sahabat Nabi yang buta ini adalah Ibnu Ummi Maktum. Siapa? Ibnu Ummi Maktum, muadzin. Namun ada pula yang mengatakan selain itu. Di antara Ibnu Hajar beliau mengatakan bukan Ibnu Ummi Maktum. Nah, sahabat ini atau sebelumnya jamaah, kalau saya baca al-makfufuna minas sahabah, jadi banyak dari kalangan sahabat Nabi itu yang makfuf. Makfuf itu artinya buta. Di antara sahabat Nabi yang buta adalah Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Bapaknya Abu Bakar. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Sahabat Nabi yang apa? Pernah tidak ikut perang kemudian bertaubat. Turun ayat akan diterimanya taubat mereka. Ka'ab bin Malik. Kemudian di antaranya adalah Al-Barra ibn Azib. Di antaranya pula adalah Sa'ad ibn Abil Waqqas. Di antaranya adalah Abdullah ibn Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda akan keutamaan orang yang buta. Kata Nabi SAW, "Idza batalaitu 'abdi bihabibatai." Apabila aku memuji hambaku dengan dua hal yang ia sukai. Apa itu? Matanya. Apabila aku memuji hambaku dengan dua matanya, fasabara, kemudian dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah. Maka aku akan menggantinya kelak dengan apa? Surga. Jadi siapa yang diuji dengan buta, lalu kemudian dia sabar, berharap pahala insya Allah Ta'ala, maka kelak di akhirat akan dibayar dengan apa? Surga. Luar biasa jemaah. Kita lanjutkan. Laki-laki ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia minta udzur untuk tidak ikut sholat jamaah. Kira-kira apa jawaban Nabi? Diizinkan enggak? Diizinkan. Setelah itu, setelah ditanya ternyata dia dengar azan, diizinkan enggak? Tidak diizinkan. Kalau seandainya zaman sekarang ada anak muda, seumuran saya lah, saya masih muda jamaah ya. Iya. Ada anak muda datang ke Nabi, enggak buta, kemudian apa? Sehat, kuat lari 5 kilometer. Apalagi, pokoknya luar biasa lah, punya motor dan seterusnya. Kemudian datang ke Nabi, ya zaman dulu gak ada motor ya, pokoknya kuat lah, anak muda kuat, minta ke Nabi, wahai Nabi, izinkan saya sholat di rumah. Kira-kira diizinkan enggak? Hah? Diizinkan aja mah? Kalau yang buta aja, nggak punya apa tadi, orang yang ngantar ke masjid, kemudian di jalannya banyak apa? Pohon, banyak binatang buas, itu nggak diizinkan, apalagi orang yang tidak buta, masih kuat. Kira-kira kalau minta sama Nabi diizinkan? Nggak mungkin diizinkan.
Maka dari sini jamaah, para ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah wajib, diantaranya berdalil dengan hadis ini. Apa sisi pendalilannya? Yang pertama adalah orang ini datang ke Nabi minta rukhsah. Rukhsah itu tidak berlaku kecuali untuk sesuatu yang wajib. Kalau seandainya hukumnya sunnah, ngapain dia minta rukhsah? Dia kan datang ke Nabi untuk minta rukhsah biar sholat di mana? Biar sholat di rumah. Dia minta rukhsah untuk sholat di rumah. Ini menunjukkan di kalangan para sahabat Nabi, sholat jamaah hukumnya apa? Wajib. Ini yang pertama. Sisi pendalilan yang kedua jamaah adalah jawaban Nabi fa'ajib. Penuhilah panggilan adzan. Dan dia tahu bahwasannya kata perintah secara asal ini menunjukkan akan apa? Kewajiban. Dan pada pertemuan yang lalu jamaah kita sudah sebutkan bahwasannya di antara keutamaan sholat jamaah itu berapa kali lipat? 27 kali lipat. Saya sebutkan juga contoh kalau seandainya kita jualan apa ya? Jualan takoyaki di depan rumah. Sebulan 1 juta. Sama jualan takoyaki di mana? Guci sekalian yang jauh jamaah. Sebulan 27 juta. Jangan pilih mana? Bolak-balik tapi gucinya. Pilih mana, Pak? Hah? Sepakat pasti guci. Saya juga guci saya. Jangankan guci, lebih dari itu pun siap. Berapa? 27 juta. Tiap bulan bisa umroh jamaah. Nah ini sholat jamaah luar biasa. Kalau di rumah cuma dapat 1, kalau di masjid dapat berapa? 27. Apakah masjidnya sejauh guci? Tidak, ada depan rumah dan seterusnya. Ini menunjukkan akan betapa ruginya orang yang tidak sholat jamaah. Sekarang kita lanjutkan jamaah. Kita akan tutup bab ke-90 191 ini dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Namun sebelumnya saya akan bacakan rukhsah untuk tidak sholat jamaah. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan amal jamaah fala urakhis fi tarkiha illa min udrin. Adapun sholat jamaah maka saya tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkannya kecuali karena uzur. Apa uzurnya? Yang pertama adalah al-wahal, al-matar wal wahal. Matar itu hujan, wahal itu adanya apa? Lumpur atau banjir. Jadi kalau hujan, banjir, jalan berlumpur, ini boleh untuk tidak sholat jamaah. Yang kedua adalah al-marad, sakit. Ini juga diantara udzur seseorang boleh tidak sholat jamaah. Makanya Nabi SAW ketika beliau sakit, beliau beberapa kali tidak sholat jamaah. Yang ketiga adalah al-khauf, takut. Baik takut binatang buas atau takut manusia. Contohnya antara rumah dia dengan masjid, di situ ada apa jamaah? Ada singa. Atau antara rumah dia dengan masjid ada penjahat dan seterusnya, maka dia boleh tidak sholat jamaah. Seperti dulu jamaah, kalau nggak salah di Libya, itu dulu di masa-masa lagi konflik itu, di Libya atau di Mesir saya lupa, itu orang keluar di rumah aja takut. Maka banyak dari mereka yang biasa sholat jamaah, akhirnya sholatnya di mana? Di rumah, karena takut ditembak dan seterusnya. Yang keempat adalah, yang ketiga ya? Ketiga atau empat? Empat. Yang keempat adalah apa ini? Yang keempat adalah makanan sudah siap. Jadi jangan lapar banget, makanan sudah siap. Mana yang didahulukan? Makan. Berarti mendahulukan dunia jamaah. Jadi jangan udah lapar banget. Ingat syaratnya satu, lapar banget. Artinya lapar banget itu dia berhasrat untuk makan makanan tersebut. Yang kedua, makanan sudah siap. Jadi kalau dua ini terpenuhi, maka boleh mengakhirkan sholat jamaah. Boleh makan dulu walaupun tidak dapat jamaah. Ini menunjukkan Islam itu perhatian dengan kualitas, bukan hanya dengan apa? Kuantitas. Karena orang kalau lapar kira-kira bisa khusyuk enggak? Oh enggak, lapar aja susah jamaah, apalagi apa? Lapar. Jadi contohnya nih, satu tadi apa? Dia dalam kondisi apa? Berhasrat.
dia sudah pengen makan. Berarti kalau seandainya dia sudah makan kenyang, dia sudah kenyang makan, kemudian ada makanan yang siap, jangan katakan ini udzur untuk tidak jamaah, tidak jamaah. Ingat, syarat yang pertama dia apa? Lapar, berhasrat untuk makan. Yang kedua adalah makanan sudah siap, bukan baru beli apa jamaah, bukan baru beli belanjaan mau dimasak, alasannya kenapa nggak jamaah lagi mau makan, bukan, tapi makanannya sudah harus siap. Dan yang ketiga, tidak menjadikan kebiasaan. Jadi kebiasaannya setiap adzan apa jamaah, setiap adzan makan, tidak, ini sekali. Ini yang keempat. Yang kelima adalah kalau seandainya bau mulut. Jadi kata Nabi SAW, man akala sauman aw basalan falyatazilna. Siapa yang makan bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, artinya bawang merah, bawang putih yang menimbulkan bau yang tidak sedap, falyatazilna, maka hendaknya dia tidak mendekati masjid kami. Artinya dia boleh apa? Dia tidak mendekati masjid Nabi SAW, dia tidak beli masjid, namun dia harus bersihkan apa dulu? Mulutnya dulu. Kalau waktu yang bersihkan sampai dia sholat telat dari sholat jamaah, maka ini tidak masalah. Ini yang ke-5. Yang ke-6 adalah khauf dhahab rufaqa istafar. Takut perginya rombongan safar. Jadi kalau seandainya dia sampai sholat jamaah, dia ketinggalan kereta dan seterusnya, maka dia boleh meninggalkan apa? Jamaah. Yang ketujuh adalah intisaru man yatlubun nasra. Menolong orang yang minta ditolong. Contohnya jamaah apa jamaah? Jadi lagi mau sholat jamaah, kemudian melihat ada orang tenggelam. Antara sholat jamaah atau nolongin orang tenggelam, milih mana? Jangan katakan sholat jamaah lebih afdol daripada sholat sendiri 27 kali lipat. Jangan katakan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, jenengan boleh tidak sholat jamaah, bahkan jenengan wajib untuk nolong orang yang tenggelam. Ini beberapa udzur yang disebutkan oleh para ulama yang dengannya seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah. Saya akan tutup dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud untuk bab 191. Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah sahabat Nabi SAW yang ucapannya itu banyak sesuai dengan sabda Nabi. Jadi saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi SAW, karena beliau cuma sahabat Nabi yang masuk Islamnya ke-6, sadisus sittah, orang ke-6 yang masuk Islam. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ini ucapannya sering sesuai dengan sabda Nabi. Di samping orang ke-6 masuk Islam, beliau dekat sekali. Sampai-sampai kata Abu Musa al-Asy'ari, pertama kali saya ke Madinah, saya kira Abdullah bin Mas'ud adalah bagian dari Ahlul Bait. Kenapa? Saking dekatnya sama Nabi. Beliau dengan ahlus siwak wa na'lain Nabi. Beliau dengan sahibul na'lain Nabi wa siwakihi. Orang yang senantiasa membawakan sendal Nabi dan siwaknya. Jadi saking dekatnya dengan Nabi SAW jamaah, sehingga ucapan-ucapannya itu sering sesuai dengan siapa? Nabi SAW. Orang yang dulu sering dengar siapa itu? Mario Teguh. Ya mungkin ucapannya mirip-mirip dengan Mario Teguh kan jamaah. Nah ini Abdullah bin Mas'ud, karena dekat sekali dengan Rasulullah SAW, ucapannya sering sesuai dengan sabda Nabi SAW. Di antara ucapan yang sangat bagus, beliau pernah mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman. Siapa yang pengen kelak di hari kiamat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kondisi muslim, dan semua kita pengen, fal yuhafid ala haula'i sholawat, hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu, haitsu yunada bihinna, dan melaksanakannya dari tempat ia dipanggil. Dari mana? Di mana? Masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan untuk Nabi kalian petunjuk-petunjuk, turukul hidayah, jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, bahwasannya sholat 5 waktu secara berjamaah itu merupakan jalan-jalan petunjuk. Bahkan itu merupakan jalan petunjuk yang paling besar, yang paling agung, karena sholat 5 waktu itu datang setelah syahadat. Kemudian kata beliau, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadal mutakhallifu fi baiti.
Kalau seandainya kalian sholatnya di rumah kalian, sebagaimana sholatnya orang yang tidak sholat jamaah, dia sholat di rumah, la taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian telah meninggalkan petunjuk nabi kalian. Ingat, sunnah di sini bukan yang dilakukan apa? Dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa, bukan. Karena sunnah itu di zaman Nabi, sunnah itu ya apa saja yang dilakukan oleh Nabi, masuk di dalam yang wajib, masuk di dalamnya yang sunnah. La taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, jikalau kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan tersesat. La dhalaltum, benar-benar tersesat. Walaqad ra'aituna, dan kami dahulu melihat, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq, tidaklah absen dari sholat berjamaah kecuali orang munafik maklumun nifaq, yang kemunafikannya sudah maklum. Jadi di zaman Nabi yang nggak sholat jamaah adalah orang munafik. Kalau zaman sekarang jamaah, wallahu alam. Intinya di zaman Nabi, saking para sahabat Nabi itu semangat dalam menjaga sholat jamaah, jadi kalau pengen tahu siapa orang munafik, ya orang yang nggak sholat jamaah. Kalau zaman sekarang mungkin tidak. Namun di zaman Nabi ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat menjaga sholat jamaah. Sampai-sampai yang tidak sholat jamaah, dia adalah orang munafik. Karena kita tahu bahwasannya setelah perang Badar dan Islam itu unggul, di situ mulai muncul orang-orang munafik. Kapan orang munafik itu muncul? Orang munafik itu muncul ketika Islam itu apa? Jaya. Ketika Islam jaya itu, maka orang-orang munafik akan muncul. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi. Dahulu, kata Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang didatangkan ke masjid. Yuhada bainar rajulaini. Dia dipapah di antara dua orang. Berarti dia dalam kondisi apa? Sakit. Dalam kondisi sakit, dia dipapah antara dua orang, hatta yuqama fis shaf, sampai dia didudukkan di shaf. Masya Allah jemaah. Ini menunjukkan akan betapa semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga sholat jamaah. Dan Nabi SAW jamaah di akhir hayatnya, beliau pun dipapah ke masjid. Sampai-sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Nabi itu hanya sesekali nginjak tanah, sesekali tidak. Jadi saking sakitnya itu kakinya sudah nggak bisa nginjak tanah, dipapah. Kemudian karena semangat beliau sholat jamaah, beliau didudukkan di shaf Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu ada seorang ulama, saya lupa namanya jamaah, ketika dia dengar azan, dia dalam kondisi sakit, dia mengatakan bahwa saya ke masjid. Kata orang lain sekitarnya, kamu sakit, kamu dapat udzur. Enggak, saya dengar muadzin, saya dengar azan, enggak mungkin saya tidak memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Hanya dia mau ke masjid, dia baru 1 rakaat, dia meninggal dunia. Saya punya teman jamaah, beliau orang Pekalongan, beliau pernah ketinggalan sholat duhur. Jadi ketika sholat duhur ketiduran, bangun-bangun sudah kelewat, nangis jamaah. Saya beberapa kali kelewat sholat jamaah, ya nggak nangis jamaah. Ini Masya Allah. Dan ini ulama-ulama zaman dahulu. Ibnu Mubarak beliau menceritakan, Ra'aitu Sa'id ibn Zaid. Ibnu Mubarak mengatakan, saya melihat Sa'id bin Zaid, idza fatathu shalah fil jamaah akhadha bi lihyatihi wa baka. Kata Ibnu Mubarak, saya melihat Sa'id bin Zaid, apabila beliau kelewat salat jamaah, maka beliau nangis sambil megang jenggotnya. Ibnu Qayyim mengatakan, wallahi law annal quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani. Demi Allah, jikalau hati ini bersih, jikalau hati ini selamat dari penyakit-penyakit hati, maka hati ini akan sedih ketika luput dari kebaikan. Contohnya ketiduran sholat jamaah, kalau hatinya benar-benar bersih akan merasa apa? Menyesal, merasa rugi. Kalau nggak bersih ya udzur syar'i. Banyak memberikan udzur kepada siapa? Kepada dirinya. Ini muskilah jamaah. Ba'du salaf mengatakan, ma fatat ahadan sholatul jamaah illa bidzanbin asabah. Tidaklah seseorang luput dari sholat jamaah kecuali karena dosa yang ia lakukan. Maka seorang muslim jamaah hendaknya dia senantiasa menjaga sholat jamaah. Adzan Pak ya. Ya, kita lanjut setelah adzan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jemaah. Sebelum kita memasuki bab 192, saya akan bawakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan Syekh Ibnu Utsaimin. Sebelumnya pertanyaannya, musafir
itu wajib sholat jamaah dan jamaah. Tadi kita sudah sebutkan berapa udzur tidak sholat jamaah? 7. Kita tidak sebutkan safar. Pertanyaannya, apakah safar udzur tidak sholat jamaah? Monggo Pak, jawab Pak. Udzur enggak? Tidak. Berarti musafir wajib jamaah walaupun sedang di atas bis. Hah? Gimana? Wajib jamaah enggak? Gimana Pak? Udzur. Berarti kalau contohnya saya ke Jakarta 5 hari di sana, selama 5 hari boleh saya sholat di rumah tak berarti Pak? Padahal samping saya masjid Pak. Tetap musafir Pak, karena posisi saya masih musafir. Nah, 3 hari lah, 3 hari bagi yang mengatakan 4 hari. Saya ke Jakarta 4 hari di sana, samping saya masjid, saya dengar adzan. 4 hari setelah itu saya pulang ke Pekalongan. Posisi saya ketika di Jakarta saya masih apa? Musafir. Boleh nggak saya sholat di rumah? Berarti sepakat ya nih, safar udzur tidak sholat jamaah. Seperti itu. Dulu saya beranggapan seperti itu jamaah. Namun setelah saya ikut daurah di Malang selama kurang lebih 6 hari, lah kok hampir semuanya sholat jamaah. Saya tanya, kok pada sholat jamaah? Apakah safar bukan udzur tidak sholat jamaah? Tidak, kata mereka. Saya cari-cari, ternyata betul jamaah. Perinciannya seperti ini. Saya bacakan fatwa dari Syekh bin Baz. Ada perinciannya. Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang hal tersebut. Beliau mengatakan, idza kana al-musafiru fi tariqi fala ba'sa. Kalau seandainya musafirnya dia masih di jalan, maka tidak apa-apa dia tidak sholat jamaah. Amma idza wasala al-balada fala yusalli wahda. Kalau dia sudah sampai ke tempat yang ia tuju, maka dia tidak sholat sendiri. Bal alaihi an yusalliya ma'an nasi wa yutimma. Bahkan dia wajib untuk sholat bersama manusia dan dia menyempurnakan sholatnya. Berarti ketika dia masih di jalan, boleh dia tidak sholat jamaah. Namun kalau sudah sampai tempat tujuan, maka dia sholat jamaah. Syekh Ibnu Utsaimin belum mengatakan, wala tasqutu sholatul jamaati anil musafir. Musafir itu tidak gugur darinya kewajiban sholat jamaah. Li'anna Allah Ta'ala amara biha fi halil qital. Karena Allah Ta'ala perintahkan sholat jamaah walaupun dalam kondisi apa? Perang. Makanya dikenal ada sholat apa? Khauf. Jadi ketika sholat khauf ada syariat sholat jamaah, apalagi musafir. Wa ala hadza fa idza kana al musafiru fi baladi ghairi baladi wajaba alaihi an yahdura al jamaah fil masjid. Maka siapa yang sudah sampai tempat tujuannya, maka wajib bagi dia untuk sholat jamaah. Jadi jamaah intinya adalah kalau dia masih dalam perjalanan, susah bagi dia untuk sholat jamaah, maka uzur bagi dia untuk tidak sholat jamaah. Namun kalau sudah sampai tempat tujuannya, maka kata Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin tetap harus bagi dia untuk sholat jamaah. Ini saya juga baru tahu kurang lebih 2 tahun yang lalu jamaah. Sebelumnya kalau saya ke Bandung, sehari 2 hari saya nggak sholat jamaah. Namun setelah saya tahu itu, insya Allah akan terus menjaga sholat jamaah. Kita lanjut. Bab 192. Anjuran sholat subuh dan isya berjamaah. An Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin. Siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah ia mendirikan salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, maka barang siapa mendirikan salat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seolah-olah ia mendirikan salat malam, salat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.
Jadi ini menunjukkan akan betapa besarnya keutamaan sholat jamaah, lebih-lebih sholat apa? Isya dan sholat subuh. Yang sholat isya, orang yang sholat isya secara berjamaah berarti dia sholat setengah malam. Setengah malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti setengahnya berapa jamaah? 10 jam ya? 10 jam, berarti 5 jam setengahnya, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dia dapat pahala sholat 5 jam, Masya Allah. Kita tarawih berapa jam? Tarawih lama-lama paling sejam jamaah ya. Ini sholat jamaah dapat pahala sholat 5 jam. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah dapat semalam suntuk. Kata para ulama, maksudnya adalah isyaknya jamaah, subuhnya jamaah. Bukan isyaknya atau jamaah, kemudian dapat semalam suntuk. Maaf, bukan subuhnya atau jamaah, isyaknya tidak jamaah, dapat semalam suntuk. Tidak. Jadi untuk dapat semalam suntuk adalah ketika apa? Isyaknya jamaah, subuhnya juga jamaah. Ini dapat pahala semalam suntuk. Maksudnya apa? Sebagian ulama, ini laisa mahalul ittifaq, ini bukan kesepakatan ulama jamaah, namun sebagian ulama mengartikan baginya pahala sholat jamaah, baginya pahala sholat semalam suntuk min ghairi tad'if, tanpa dilipatkan. Berbeda dengan orang yang benar-benar sholat jamaah berbeda dengan orang yang benar-benar sholat semalam suntuk. Maksudnya gini jamaah. Kan kita tahu bahwasannya orang ketika melakukan amal soleh itu pahalanya 1 atau 10, bisa 10, bisa sampai 700. Nah, orang yang contohnya ada si A, dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, berarti kan dia dapat pahala semalam, sholat semalam suntuk. Si B, dia isyanya jamaah, subuhnya jamaah, dari isya sampai subuh sholat semalam suntuk. Pahalanya besar mana? Hah? Saya ulangi. Si A, isyaknya jamaah, subuhnya jamaah, dapat pahala semalam suntuk. Si B, isya jamaah, subuh jamaah, habis isya sholat sampai subuh. Pahalanya besar mana? Si B. Ya kan si A kan dapat semalam suntuk juga jamaah. Betul. Kalau si A dapat pahala semalam suntuk tanpa kelipatan. Sedangkan si B dapat pahala semalam suntuk plus kelipatannya. Ini kata sebagian para ulama. Ini bukan kesepakatan. Seperti orang membaca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali seperti 3 kali. Membaca berapa? 3 kali betul ya? 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Itu dapat pahala menghatamkan Al-Quran tanpa kelipatan. Sedangkan orang yang benar-benar baca dari Alhamdulillahirrabbilalamin sampai Anas, itu 1 huruf, 1 kebaikan. 1 kebaikan 10 pahala. Beda jamaah ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Mau diartikan bagaimanapun, ini menunjukkan akan betapa agungnya sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, man shollal ghodata, siapa yang sholat subuh, wal isya al akhirah, sholat isya, siapa yang sholat subuh dan sholat isya, arba'ina laylah fi jama'atin, selama 40 hari di dalam jamaah. Ini syaratnya jayyid. Siapa yang sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah selama berapa hari? 40 hari. La tafutuhu rak'ah, tidak luput darinya 1 rakaat. Jadi dia senantiasa dapat apa? Rakaat pertama. Apalagi dapat apa? Takbiratul ihram. Kutibat lahu bara'atan, ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq. Orang yang seperti ini selamat dari apa? Kemunafikan. Yang kedua adalah bara'atun minan nar, selamat dari neraka. Luar biasa jamaah. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Penyakit munafik itu menyebar di mana-mana. Saya baca jamaah. Di negara Arab saja, ada yang mengatakan
Ustaz Zainal Abidin mengatakan 12% itu berpindah dari Islam menjadi ateis. Berapa persen? 12%. Hanya saja mereka tidak menampakkan namanya ateisnya. Di Mesir lebih parah, di Turki lebih parah. Saya menunjukkan betapa pentingnya menjaga keislaman, betapa pentingnya menjaga keimanan. Banyak orang-orang yang sudah sudah tidak mengakui Islam, namun karena tinggal di negeri Islam sehingga dia menyembunyikan apanya? Ateisnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang pengen selamat dari kemunafikan, menampakkan keislaman, tapi sebenarnya hatinya apa? Hatinya rusak. Hendaknya dia semangat menjaga hal ini jamaah. Sholat isya, sholat subuh berjamaah berapa hari? 40 hari. Orang yang seperti ini dijamin oleh Nabi SAW selamat dari kemunafikan. Kalau sekelas Umar bin Khattab saja takut dari munafik? Takut. Kata Ibnu Mulaikah, adraktu salasina sahabat, saya mendapati 30 sahabat kullahum yakhafu ala nafsihim nifaq. Semua mereka takut kalau seandainya diri mereka termasuk orang munafik. Siapa? Sahabat. Apalagi kita, harusnya kita lebih takut dari apa? Kemunafikan. Siapa yang pengen selamat dari kemunafikan? Jaga sholat jamaah subuh dan isya selama 40 hari. Berarti nanti 41-nya nggak usah Ustaz. Ya enggak. Tetap kita jaga terus. Apa maksudnya? Kata Atibi, fid dunya an ya'mala amalan munafik. Orang yang menjaga sholat 40 hari, isya dan subuh berjamaah, di dunia dia selamat dari melakukan amalan-amalan orang munafik. Artinya di dunia dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik. Wa fil akhirati yu'minuhu bima yu'adzabu lahul munafiq minan nar. Di akhirat dia akan diberikan keamanan, diberikan keselamatan dengan azab yang akan menimpa orang-orang munafik. Maka anjuran saya jamaah, mari kita senantiasa menjaga sholat jamaah, sholat isya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan sholat-sholat lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.